Salam kerahiman. Hari ini 2 Maret. Temanya latihan ringan selama masa Prapaskah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Latihan-latihan ringan selama masa Prapaskah. Memang aku ingin dan rindu melakukan mati raga yang berat seperti sebelumnya. Tetapi aku tidak dapat melaksanakan karena aku berada di bawah pengawasan ketat dari dokter. Diary 934. Ini pengalaman dari Suster Faustina ya, di mana dia setiap masa Prapaskah dia ingin bermati raga, dia ingin puasa, dia ingin pantang, dia bahkan bukan mencari kemudahan, bahkan dia ingin mati raga yang berat. Tapi karena kesehatannya yang tidak memungkinkan, maka dia dilarang oleh dokter untuk bermati raga yang berat. Bahkan bukan hanya dilarang ya, kalau di sini diceritakan di bawah pengawasan ketat dari dokter. Jadi mungkin diawasi betul-betul ya, tidak boleh sampai kesehatannya terganggu lagi karena dia pasti sedang sakit, ada di rumah sakit. Nah, begitu pula dengan kita barangkali. Kita yang jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke masa Prapaskah, untuk bermati raga, untuk menikmati masa penuh rahmat dengan pertobatan, dengan niat-niat bertobat dan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi bisa saja terjadi kita mengalami sakit. Atau mungkin kita nggak sakit, tapi orang seisi rumah, di dalam rumah kita atau di dalam lingkungan kita atau di sekitar kita ada yang sakit, yang menyebabkan mungkin kita jadi tidak bisa melakukan mati raga seperti yang sudah kita rencanakan. Sebetulnya kalau untuk gereja Katolik ya, untuk kita orang Katolik, mati raganya atau puasa atau pantangnya sebetulnya sangat mudah. Apalagi ada pembatasan umur di atas 60 tahun ya, kalau nggak salah udah nggak perlu puasa lagi, pantang aja. Dan puasanya bukan puasa full tidak makan, tapi puasa dalam 1 hari itu hanya boleh makan kenyang 1 kali. Yang lain ya berarti tetap boleh makan tapi jangan sampai terlalu kenyang atau dikurangi. Dan Bapak Paus Fransiskus juga memberikan puasa-puasa yang tidak berkaitan dengan jasmani ya, puasa untuk tidak marah, puasa untuk tidak ngomel, belajar hening dan lain-lain. Nah, kalau kita juga mengalami hal yang sama seperti Suster Faustina, juga bukan berarti berakhir segala-galanya, bukan berarti masa Prapaskah ini nggak bisa dinikmati atau bukan menjadi sesuatu yang kita harapkan. Tapi dengan kita tidak bisa berpuasa, dengan kita tidak bisa berpantang, bahkan mungkin ada di rumah sakit atau hanya bisa tidur saja karena kondisi badan kita yang nggak sehat, tetap bisa memakai masa penuh rahmat ini, masa pantang puasa ini, masa Prapaskah ini dengan doa yang besar. Artinya pakai waktu yang ada untuk berdoa, berdialog dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, berdoa untuk sesama kita yang membutuhkan doa, berdoa syafaat untuk saudara kita, untuk orang yang titip doa, untuk yang kita tahu mereka butuh doa. Lakukan dengan doa-doa kita. Persembahkan sakit kita, penderitaan kita untuk Tuhan dalam masa Prapaskah ini. Jadi tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang perlu disesali atau terlewat begitu saja. Mari kita gunakan setiap waktu yang ada untuk sesuatu yang berguna untuk orang lain dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita hening sejenak. Kita berdoa. Bapa di surga,
Aku tahu bahwa Engkau akan selalu menerima pantang puasa yang aku lakukan, seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi karena kondisiku, karena keadaanku, sekarang pun kami tetap tahu, aku tahu Tuhan, bahwa baik besar maupun kecil atau sederhana pantang puasaku, mati ragaku, Engkau tetap akan menerima persembahan tersebut. Pada saat ini, aku persembahkan seluruh keadaanku, doa-doaku kepadamu dengan penuh cinta. Yesus, Engkau andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita dapat sharing dari Santa Faustina bagaimana menghadapi masa Prapaskah pada saat kita sakit. Terima kasih. Salam kerahiman.